Gua tuh bingung, awal mula terjadinya pemerintahan di Indonesia itu kayak gimana sih? Yang pasti awalnya ada campur tangan dari Jepang dan Belanda karena mereka lama menjajah kita ya kan. Pasti mereka meninggalkan warisan sebuah pemerintahan. Tapi kita kesampingkan dulu Jepang dan Belanda. Coba kita ilustrasikan bagaimana terbentuknya sebuah pemerintahan di sebuah negara nih. Koreksi kalau gue salah, tapi gue mencoba mengilustrasikan. Kita ibaratkan ada sebuah pulau besar yang diisi oleh ratusan juta orang, entah tahu datang dari mana, dan mereka hidup nyebar ke seluruh penjuru Indonesia tanpa ada struktur pemerintahan sebelumnya, oke? Terus ya mereka bertahan hidup dengan mengambil seluruh sumber daya yang ada di Indonesia. Ya mungkin juga ada yang sudah dapat batu bara, dapat emas, dapat minyak, makan dari sumber alam yang ada. Indonesia kaya, tapi mungkin pada saat itu semakin lama mereka menjalankan kehidupan, ya mungkin mereka berpikir jika tidak ada peraturan, ya mungkin orang-orang yang memiliki kekuatan lebih itu akan serakah dan pengambilan sumber daya di Indonesia makin tidak terkendali. Dan pada saat itu mungkin mereka berkumpul dan bermusyawarah. Daripada kita seperti ini terus, tidak terkontrol, tidak terpimpin, tidak terorganisir, bagaimana kita buat sebuah peraturan dan kita tunjuk orang-orang yang harus menjalankan peraturan itu agar sistem yang berada di negara kita itu stabil dan terkontrol. Maka pada saat itu mungkin muncullah sebuah presiden, wakil presiden, dan kementerian-kementerian yang lainnya. Dan mungkin berarti jika 100 juta orang itu menunjuk salah satu orang untuk memimpin, berarti pemimpin itu adalah kaum atau golongan yang sama dari orang-orang jutaan yang tadi. Tapi kok semakin kesini, gue lihat pemimpin-pemimpin di negara kita semakin arogan. Seolah-olah menempatkan diri, kalianlah yang berkuasa. Padahal kalian yang berada di kursi kalian saat ini, itu hanya orang-orang yang diizinkan dan disetujui oleh halayak banyak dari seluruh masyarakat yang berada di Indonesia. Jadi menurut gua, kalian jangan lupakan hal itu. Mau itu presiden, mau itu wakil presiden, wow, mau itu kementerian-kementerian dan apapun dan siapapun kalian yang menjabat, kalian jangan pernah lupa bahwa kalian adalah salah satu dari masyarakat itu juga yang hanya diizinkan untuk menjalankan peraturan dan sistem yang ada di Indonesia yang telah disepakati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dan juga untuk DPR. Bapak-bapak sekalian yang saat ini menjabat DPR yang ada di Senayan sana, bapak-bapak jangan lupa, bapak-bapak itu adalah bagian dari kita. Gue ilustrasikan seperti ini. Ada satu pos ronda yang berisi 10 orang, bapak-bapak. Kita bicara seolah-olah DPR itu belum ada sama sekali ya, tapi pemerintahan, presiden, dan kementeriannya itu udah ada. Dan 10 orang bapak-bapak yang berada di dalam pos ronda ini, ada yang memiliki sebuah statement bahwa, itu yang ngawasin pemerintah menjalankan negara, menjalankan, memanfaatkan sumber daya yang ada, dan memegang uang hasil dari kekayaan bumi ini, dan memegang pajak.
yang sudah diambil dari kita, itu yang ngawasin siapa? Siapa tahu? Siapa yang tahu mereka jujur kepada kita? Siapa tahu mereka main belakang sama kita? Mungkin salah satu dari mereka berpikir seperti itu. Maka adalah ide yang terkumpul dari pos ronda itu tersebut. Kita berarti harus ada perwakilan yang mengawasi istana. Biar seluruh pengeluaran uang, seluruh pemakaian sumber daya, seluruh pengambilan, seluruh penjualan sumber daya itu bisa termonitor oleh kita masyarakat. Jadi baru disinilah mungkin disinilah awal mula DPR itu tercipta. Kayak seolah-olah salah satu bapak-bapak yang dari pos ronda itu bilang, nanti aku ke negara untuk mengajukan sebagai pengawas bahwa mengawasi mereka bekerja. Jadi aku minta suara kalian ya, bahwa kalian sepakati bahwa akulah yang akan menjadi perwakilan dari rakyat, perwakilan dari kita-kita semua yang ada di sini untuk mengawasi pemerintahan. Berarti kan Dewan Perwakilan Rakyat itu adalah orang yang sama yang keluar dari pos ronda itu tadi. Tapi kok sekarang kalian itu menempatkan diri kalian lebih tinggi derajatnya daripada kita. Padahal awalnya kalian yang meminta suara untuk menyetujui kalian yang akan dikirim ke istana sebagai perwakilan dari kami. Dan menurut gua, hal-hal yang kayak gini harusnya itu tuh udah nggak usah diperjelas lagi. Jadi maksud gua, bapak-bapak yang ada di sana, tolong jangan pernah lupakan bahwa kalian adalah bagian dari masyarakat juga sebelumnya. Jadi tolong seluruh kebijakan, seluruh peraturan jangan dibuat itu semakin merugikan rakyat. Karena baru-baru ini kalian bertindak teramat sangat arogan karena menonaktifkan BPJS Kesehatan dan dampaknya ke 1.000 orang. Dan kalian ingat, ada 1 orang yang meninggal karena BPJS-nya nonaktif dan case-nya pada saat itu dia harus cuci darah. Jadi tolong pertimbangkan ini. Perbaiki lagi seluruh kebijakan. Dan jangan semena-mena. Karena kalian juga tetap dari orang yang sama, dari golongan yang sama, dari masyarakat yang sama, yang hanya diizinkan untuk menjalankan sebuah sistem di sebuah negara. Hanya itu saja. Tolong dipikirkan kembali.